Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, SMP Negeri 72 Jakarta, khususnya kelas 8A dan 8D yang belajar matematika dengan Bu Evi. Di video kali ini Bu Evi akan membahas materi ya, yang latihan soalnya udah Bu Evi upload di aplikasi Si Pintar ya. Jadi kalian nanti tinggal download. Itu materinya tentang jangkauan dan kuartil ya, dimana submateri itu adalah bagian dari statistika. Oke, kita langsung masuk aja ke jangkauan ya. Sebelum Bu Evi kasih contoh soal, kita harus tahu dulu pengertiannya. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil ya. Jadi rumusnya adalah jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Contoh soal. Ibu Evi punya data ya, data tunggal. Misalnya ada 4, 3, 9, 2, 6, dan 4 ya. Kalian disuruh mencari berapakah jangkauannya ya. Jadi kita tahu bahwa untuk mencari jangkauan kita bisa singkat J ya. Jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Sekarang kalian cari dulu data terbesarnya berapa. 4, 3, 9, 2, 6, 4. Data atau angka terbesarnya adalah 9. Oke, kita tulis 9 di sini. Dikurang ya. Data terkecilnya berapa? Oh, di sini ada angka yang paling kecil yaitu 2 ya. Maka 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi dari data 4, 3, 9, 2, 6, 4 jangkauannya itu adalah 7. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Dan apa itu kuartil ya? Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data terurut dari yang terkecil menjadi 4 bagian sama banyak. Dan kuartil itu sendiri terdiri atas kuartil bawah atau biasa nama lainnya adalah Q1, kemudian kuartil tengah ya atau disebut dengan Q2 atau median. Terus yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Nah, bagaimanakah cara kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3? Yaitu langkah pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ya. Jadi kalau misalkan datanya kita tidak urutkan dari yang terkecil, maka hasilnya itu salah. Oke, sekarang kita langsung latihan soal aja. Oh ya, untuk soal nanti Bu Evi kasih 2 ya. Yang pertama untuk latihan soal data ganjil, yang kedua nanti adalah data genap ya. Ini contoh untuk data ganjil. Nomor 1 untuk data ganjil. Misalnya Ibu Evi punya soal 4, 3, 5, 6, 7, 4, 5 ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalian disuruh mencari ya Q1, Q2, dan Q3-nya itu berapa gitu ya. Jawab. Ya. Nah, tadi Bu Evi udah jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita mencari Q1, Q2, dan Q3 itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya, harus diurutkan dari yang terkecil. Sekarang kita lihat dari data ini, data ganjil ini, data yang paling kecil yang mana? 3 ya. Ya, 3 Ibu Evi tulis di sini, 3. Setelah 3 itu ada 4 ya. 4-nya ada 1, 2. 4-nya ada 2 kali. Kemudian setelah 4 ada 5. 5-nya ada 2 kali. Kemudian 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ganjil ya datanya ya. Oke. Terus selanjutnya
sebelum kita mencari Q1 ya, itu kita harus mencari Q2-nya dulu, atau Q2 itu kita sebut dengan median ya. Untuk mencari median, kita lihat data paling kanan dan kiri. Ya, ada 3 sama 7, kemudian 4 dengan 6, ada 4 sama 5, kemudian dari sini yang paling tengah. Nah, ini yang tengah-tengah inilah disebut dengan Q2 atau median. Ya. Selanjutnya ini boleh kita kasih kotak ya, di sebelah kanan dan kiri. Ada 3 data di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kanan dulu ya. Ada angka 5, 6, 7. Dari angka 5, 6, 7 yang Bu Evi kasih kotak ini, itu angka tengahnya itu angka berapa? Angka 6 kan? Nah, maka angka 6 inilah yang disebut dengan Q3 atau kuartil 3 ya. Kemudian kita lihat lagi sebelah kiri ya. Ini ada 3, 4 dan 4 ya. Angka yang di tengah adalah angka 4, maka ini disebut dengan Q1. Ya, jadi sudah bisa kita jawab ya bahwa Q1, Q2 dan Q3-nya ya, kuartil 1-nya adalah 4, kuartil 2-nya adalah 5 dan kuartil 3-nya adalah 6. Oke, sudah cukup jelas ya. Ini adalah untuk data ganjil ya. Jadi data ganjil itu jumlah datanya ya ganjil ya. Ada, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Untuk nomor 2, Bu Evi kasih contoh soal untuk yang datanya genap ya. Untuk data genap, misal soalnya adalah 3, 4, 6, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 itu kan genap ya. Oke, kalian disuruh mencari Q1, Q2, dan Q3 ya. Jawab. Yo, masih ingat nggak langkah pertama kita harus ngapain? Ya, langkah pertama adalah kita harus mengurutkan dulu. Ini ingat ya, langkah pertama, jadi data itu harus diurutkan dulu ya. Data harus diurutkan dulu dari yang terkecil ya. Kita harus mengurutkan data dulu dari yang terkecil. Ya, data yang terkecil itu berapa di sini? Data yang terkecil adalah 3 ya. Oke, 3. Setelah 3 ada 4. 4-nya ada 2 kali. 4, 4. Setelah 4 itu ada 5. Setelah 5 ada 6 ya. 6-nya 2 kali. Kemudian ada 7-nya 2 kali. Terus 8 dan 9. Jangan lupa selalu setelah kita mengurutkan data, kita hitung jumlah datanya harus sama dengan soal. Tadi kan waktu Bu Evi hitung tuh ada 10 ya datanya. Ini juga harus ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi jumlah datanya ada 10. Oke, selanjutnya kita sebelum mencari Q1, kita cari mediannya dulu atau cari Q2 ya. Kita mencari Q2. Kita lihat data paling kanan dan kiri ya. Data paling kanan ada 9 sama 3, 8, 4. Ulangi coba. 9, 3, 8, 4, 7, 4, 7, 5, 6. 6 ya. Nah, 6 sama 6. Berarti ini ya, dua data ini berada di tengah-tengah. Berarti ini adalah Q2-nya. Q2-nya kan ada 6 sama 6. Berarti 6 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 6 tambah 6, 12. Dibagi 2 sama dengan 6. Jadi median atau kuartil 2-nya itu adalah 6. Nah, selanjutnya ya, kita harus hati-hati di sini.
ketika kita akan menentukan Q1 dan Q3 ya, kita buat kotak ya. Buat kotak pakai warna kuning aja. Enggak, jangan, ini kurang jelas. Pakai warna hijau aja. Oke. Kita buat kotak ya, seperti ini ya, seperti yang di data ganjil ya. Cuma bedanya kalau untuk data ganjil itu kan 5-nya itu kan tidak diikutkan ya. Kalau yang ini 6-nya harus diikutkan ya. Ini 6 kita buat kotak ya. Verifikasi warna hijau. Kemudian yang di sebelah kiri 6-nya juga diikutkan. Verifikasi kotak warna hitam. Nah, sekarang kita lihat di kotak yang Bu Evi kotakin warna hijau ini ya, itu jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Nah, dari 5 data ini kita cari angka yang ada di tengah-tengah. 69, 78, 7. Nah, berarti angka 7 inilah yang disebut dengan kuartil 3. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya yang ini. Yang di sebelah kiri. Itu datanya ada 3, 6, 4, 5, 4 ya. 4 ini yang nggak ada pasangannya nih, atau berada di tengah-tengah. Maka 4 inilah yang disebut dengan kuartil 1. Sampai sini paham ya nak ya? Oke, jadi dari cara ini kita sudah bisa menjawab soal bahwa kuartil 1 itu sama dengan 4, kuartil 2-nya adalah 6, dan kuartil 3-nya adalah. Sampai sini sudah cukup jelas ya nak ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di aplikasi Si Pintar ya. Jangan lupa kalian baca dulu petunjuk cara mengerjakannya. Kemudian di sini Bu Evi akan kasih soal ya, silakan kalian jawab di komentar. Soalnya Bu Evi punya data 4, 9, 3, 2, 1, 6, 5, 3. Kalian cari Q1, Q2, dan Q3. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.